Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Coba Nanda Sangko dipimpin doanya. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Bapak absen dulu. Siapa hari ini yang nggak datang? Mulki dan ilham, Pak. Kemana si Mulki? Sakit, Pak. Ilham? Sakit, Pak. Oh ya, semoga teman kita cepat diberi kesembuhan dan bisa kembali lagi belajar bersama kita. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Anak Bapak dipersilakan untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berbeda pulau-pulau. Anak Bapak semua dipersilakan untuk membuka alat belajarnya. Ambil bukunya, ambil juga ini saja. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini kita belajar PAI ya, tentang Quran, menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Baqarah. Jadi di proses pembelajaran kita nanti ada 3 teknik penilaian yang akan Bapak terapkan, yaitu teknik penilaian sikap dilaksanakan di sepanjang kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengetahuan, yaitu mengisi LKPD. Selanjutnya yang ketiga, keterampilan kegiatan presentasi. Kemudian metode pembelajaran yang Bapak terapkan pada hari ini yaitu metode PJBL. Langkah-langkahnya menentukan pertanyaan dasar, kedua mendesain perencanaan proyek, ketiga menyusun jadwal, keempat monitoring dan evaluasi peserta didik, yang kelima pengujian hasil, dan yang keenam evaluasi. Jadi anak-anak semua masih ingat pelajaran kita hari minggu yang lalu? Masih, Pak. Apa itu? Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, ada yang masih ingat? Nah, ada yang masih ingat surah Al-Hujuratnya? Masih, Pak. Nah, coba Sangkot bacakan dulu surah Al-Hujurat. Bismillah, dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, bagus, kita kasih tepuk tangan. Artinya siapa yang tahu artinya? Iya, Afifah baca artinya. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dari seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dari suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling
Nah, kita minggu yang lalu sudah mempelajari tentang membaca dan mengartikan surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi minggu ini kita akan membahas tentang isi pokok Quran surah Al-Hujurat. Ada yang tahu isi pokok Quran surah Al-Hujurat? Gak ada yang tahu? Nah, coba kita pelajari isi pokok Quran surah Al-Hujurat. Apa itu isi pokok Quran surah Al-Hujuratnya? Yang pertama, perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita berbeda-beda. Itulah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan, yang kedua Allah menciptakan manusia dengan jenis kelamin berbeda. Jadi ada laki-laki, ada juga perempuan. Beda-beda kita kan. Kemudian berbeda suku. Apa itu? Di Indonesia ya termasuk banyak sukunya ya. Mandailing, ada suku Jawa, ada suku Minang, ada Sunda, ya kan? Nah, dan lain sebagainya. Banyak kali suku yang ada di Indonesia. Kemudian berbeda bangsa. Ada bangsa orang Arab, bangsa Arab kan, Cina, Jepang, Thailand, Malaysia, Indonesia dan lain sebagainya. Jadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku sehingga banyak ya. Jadi apa tujuannya Allah menciptakan manusia itu berbeda? Jenis kelaminnya berbeda, sukunya berbeda, bangsanya berbeda. Apa itu? Agar kita saling mengenal. Dengan perbedaan kita diperintahkan agar saling mengenal. Jadi antara laki-laki dan perempuan, kemudian berbeda suku, berbeda bangsa, ya kan, agar kita bisa saling mengenal. Kemudian pesan pokoknya lagi apa itu? Manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Jadi bukan orang Arab yang paling mulia, bukan orang Cina yang paling mulia, tapi orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah pesan pokok Quran surah Al-Hujurat. Jadi, nah, ini diperhatikan ya nak. Isi pesan pokok Al-Quran surah Al-Hujurat nanti akan Bapak bagi tugas kepada anak-anak Bapak. Sebelum kita masuk ke tugas, coba kita esbriku dulu. Tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Isi pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi kelompok 1 ini ya, ketuanya nanti si Afifah. Kelompok kedua ini ya, ketuanya nanti Yoni. Jadi Bapak membagikan tugas. Tugasnya apa? Nah, ini tugasnya. Tugasnya yaitu kita akan nanti membuat kaligrafi ya, atau pot. Jadi nanti setelah kita bikin kaligrafi, lalu nanti di bawahnya itu kita bikin artinya, dan kemudian di samping artinya nanti kita buat isi pokok Quran surah Al-Hujurat. Jadi tadi isi pokok Quran surah Al-Hujurat ada berapa? Ada 4. Jadi 2 nanti untuk kelompok 1 dan 2 nanti untuk kelompok 2. Ini laporan proyek ini dikerjakan selama 30 menit. Ya, nanti dikerjakan. Kemudian setelah nanti selesai kita melakukan tugasnya, mengerjakan tugasnya, akan dipresentasikan ke depan. Nah, kemudian kelompok yang lain menanggapi presentasi dari kawan. Nah, Bapak akan membagikan LKPD-nya kepada anak Bapak.
Kalau ada yang mengalami kesulitan, boleh ditanya kepada Bapak. Sudah siap? Sudah, Kak. Coba kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waktunya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbeda-beda dan berbeda suku supaya kamu saling mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Isi pokok surah Al-Hujurat ayat 13. 1. Perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan jenis kelamin berbeda, suku berbeda, bangsa yang berbeda pula. Demikian hasil presentasi kami. Kepada kelompok lain kami persilakan untuk bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin mempertanyakan bagaimana cara menyikapi perbedaan suku dan agama. Sekian, terima kasih. Saya akan coba menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya 1. Menghargai keberagaman. 2. Memperkuat toleransi dan memperkuat persatuan. Iya, kita kasih tepuk tangan. Itulah ya cara kita untuk menghargai sebuah perbedaan. Karena apa? Nah, setiap suku memiliki kebudayaan masing-masing. Jadi antara suku yang satu dan suku yang lain itu memiliki budaya masing-masing, memiliki perbedaan. Jadi setiap perbedaan itu mesti kita hargai. Itu juga dengan agama. Ya, cara beribadahnya dengan agama yang satu dengan agama yang lain pasti
berbeda. Jadi kita saling menghormati, saling menghargai. Coba lanjut. Demikian hasil presentasi kami kembalikan kepada Bapak Guru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus kembali ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui lagi mengenal. Isi pesan pokok surah Al-Hujurat. 1. Dengan perbedaan kita diperintahkan agar saling mengenal. 2. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami persilakan kepada kelompok lain untuk bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanyakan kepada kelompok 2. Bagaimana cara kita bisa bertakwa kepada Allah? Terima kasih kepada kelompok 1. Kami akan mencoba menjawab. Kita harus menjalankan perintah Allah seperti sholat dan membantu orang tua, dan kita tidak boleh melaksanakan yang dilarang Allah seperti durhaka kepada orang tua dan berbohong. Apakah kelompok 2 sudah bisa memahami pendapat kami? Sudah. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami kembalikan kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kami ya. Kita silakan duduk kelompok kedua. Nah, jadi ada pertanyaan kawan kita tadi. Bagaimana caranya kita agar bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah banyak. Seperti tadi yang dibilang kawan kita itu, yaitu sholat, membantu orang tua, ya kan? Belajar, ya, berkata yang baik, itu merupakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan menjauhi larangannya apa itu? Berbohong, ya. Durhaka kepada orang tua itu merupakan yang mencuri, yang memfitnah dan lain sebagainya. Itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita sudah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka kita digolongkan orang-orang yang bertakwa. Itulah sesuai dengan surah Al-Hujurat tadi. Nah, yang ketiga itu orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi, bagaimana semua? Nah, kita akan menyimpulkan materi
kita. Jadi apa tadi bunyi surah Al-Hujurat? Coba baca dulu. Zira, baca dulu surah Al-Hujurat. Apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqakum min dzakarin wa khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun halim. Iya, kita kasih tepuk tangan. Kemudian apa tadi isi pokok Quran surah Al-Hujurat? Coba, Afifah bacakan dulu isi pokoknya. Perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan jenis kelamin berbeda, suku berbeda, bangsa yang berbeda pula. Iya, bagus. Kita kasih tepuk tangan. Silakan ya. Kemudian apa tadi? Selanjutnya Yumi. Dengan perbedaan kita diperintahkan agar saling mengenal. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Iya, bagus. Kita kasih tepuk tangan. Nah, jadi itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita, yaitu tentang isi pokok Quran surah Al-Hujurat, yaitu perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita berbeda-beda, itu merupakan ketetapan dari Allah. Kemudian Allah menciptakan manusia dari jenis kelamin yang berbeda, sukunya berbeda, bangsanya juga berbeda. Jadi perbedaan itu diperintahkan Allah agar kita saling mengenal, dan manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Nah, jadi bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini anak-anak semua? Apakah anak-anak semua menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Pak. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan hamdalah.